Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Anggreni dari kelas TIPK 21. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada beberapa responden mengenai survei peluang pengembangan IT dan pemanfaatan media sosial. Selamat datang dalam presentasi kali ini yang akan membahas salah satu topik yang paling menarik di era digital ini. Di dunia yang terus berkembang ini, teknologi informasi dan media sosial bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga kekuatan yang mendorong inovasi, perubahan sosial, dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya kita akan masuk ke PPT dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Nah, masuk ke PPT-nya, ini merupakan hasil gabungan survei dan wawancara peluang pengembangan IT dan pemanfaatan media sosial yang disusun oleh saya sendiri, Neni Anggreni, dengan dosen pengampu Pak J. Febrian Rusdi, STMT PSI, mata kuliah Personal Development. Untuk di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat hasil wawancara, yang kelima kendala dan kebutuhan, yang keenam pembahasan temuan, yang ketujuh manfaat penelitian, dan yang kedelapan kesimpulan dan saran. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Tujuan penelitian yaitu yang pertama mengidentifikasi peluang pengembangan IT, yang kedua memahami pemanfaatan media sosial dan bisnis di institusi. Kemudian ada konteks studi lapangan dilakukan dalam mata kuliah Personal Development dibimbing oleh Pak J. Febrian Rusdi, STMT PSI. Kemudian ini ada hasil penelitian. Isi diskusi ini dilakukan untuk melatih kemampuan komunikasi, membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan bertanya, mendengar, dan membangun hubungan profesional. Kemudian yang pertama itu ada metode pengumpulan data. Survei dilakukan 31 pertanyaan tentang kondisi IT, media sosial, kebutuhan, dan kendala. Kemudian untuk wawancara yang telah saya lakukan yaitu studi mendalam pada 3 pabrik dan 2 sekolah. Kemudian untuk proses pelaksanaannya, survei dilakukan secara daring, kemudian untuk wawancaranya dilakukan secara langsung untuk menggali perspektif responden. Selanjutnya ini ada beberapa hasil wawancara dari institusi dan juga bisnis. Yang pertama itu apa tujuan utama entitas Anda dalam menggunakan media sosial, yaitu yang pertama memanfaatkan media sosial dan pembelajaran dan promosi. Kemudian apa manfaat yang telah dirasakan entitas Anda dari pengguna media sosial? Sangat banyak manfaatnya. Salah satunya di aplikasi Canva kita bisa membuat desain promosi. Kemudian apa saja kendala yang dihadapi entitas dalam memanfaatkan media sosial? Itu rata-rata jaringan internet. Kemudian untuk responden selanjutnya yaitu apa saja ekspektasi entitas Anda terhadap pendampingan yang dibutuhkan? Pertama, membutuhkan peningkatan kinerja, kemudian peningkatan efisiensi, dan peningkatan skill karyawan. Kemudian umpan balik tambahan. Jika ada hal yang ingin disampaikan responden terkait pengembangan IT dan media sosial di entitas Anda, silahkan tuliskan di sini. Dan beliau menuliskan untuk aplikasi SET mungkin bisa dikembangkan menjadi website yang sudah terjamin keamanannya. Kemudian responden selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang telah diterapkan untuk menjaga keamanan informasi di entitas Anda? Ada antivirus, sistem backup data, kemudian kontrol akses pengguna, enkripsi data, dan security awareness training untuk karyawan. Nah, mungkin ini hanya beberapa
sendiri, di sana setelah saya simpulkan tidak ada strategi konten minim pelatihan staf. Mereka melakukan konten mengolah media sosial dengan konten-konten yang tidak terstruktur gitu. Kemudian untuk kebutuhan prioritas, yang pertama integrasi sistem IT dan pengembangan aplikasi. Kemudian yang kedua strategi konten media sosial dan pelatihan staf. Untuk kebutuhannya sendiri, penelitian ini melatih kemampuan mahasiswa dalam memahami kebutuhan IT dan media sosial secara profesional, serta mengembangkan solusi berbasis teknologi. Selanjutnya di sini ada pembahasan temuan dari hasil survei. Yang pertama, temuan yang penting yaitu pabrik dan sekolah memiliki kebutuhan yang mirip tetapi prioritas yang berbeda. Misalkan ketika di sekolah itu rata-rata dibutuhkan untuk edukasi pembelajaran, sedangkan untuk pabrik itu media sosial itu digunakan untuk promosi bisnis atau promosi produk yang dijual oleh pabrik tersebut. Kemudian untuk media sosial menjadi alat penting untuk branding dan edukasi. Nah, untuk media sosial itu sangat berpengaruh baik itu di kalangan bisnis maupun institusi. Kemudian ada hubungan dengan teori atau konsep. Efisiensi melalui sistem IT terintegrasi. Kemudian strategi media sosial yang efektif meningkatkan keterlibatan pelanggan. Maksud yang pertama, efisiensi melalui sistem IT terintegrasi. Misalkan dalam bentuk komunikasi, biasanya kita harus komunikasi langsung dengan orangnya. Tapi dengan adanya sistem IT yang terintegrasi, kita hanya bisa langsung melihat sistem yang terjaring kepada semua orang, sehingga bisa langsung melihat di informasi di IT yang sudah terintegrasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk entitas sendiri yaitu solusi yang sesuai kebutuhan untuk peningkatan efisiensi operasional dan promosi. Jelas ya, untuk entitas pasti promosi dan emang solusi yang sesuai kebutuhan. Salah satunya dari salah satu responden ada yang memanfaatkan sistem IT ini untuk monitoring output setiap manpowernya. Misalkan output manpower A itu 50, output manpower B itu 30, dan itu tuh disesuaikan dengan kebutuhan barangnya sendiri. Kemudian untuk sekolah juga disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian untuk mahasiswa sendiri, yang pertama pastinya melatih komunikasi profesional, kemudian mendalami analisis kebutuhan IT dan media sosial. Jelas ya, komunikasi profesional kayak ya kan biasanya mahasiswa ngobrolnya sama dosen, sama mahasiswa lainnya gitu. Ini kita dituntut untuk terjun langsung ke lapangan, melihat kondisi pabrik itu bagaimana, sekolah itu bagaimana, dan kebutuhan IT di sana tuh bagaimana sih gitu kan. Mungkin bisa juga kita angkat salah satu permasalahan yang ada di institusi ataupun bisnis ini menjadi topik penelitian kita gitu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, IT dan media sosial memiliki potensi besar dalam mendukung bisnis dan institusi. Tantangan utama adalah SDM, anggaran, dan strategi konten. Kemudian, solusi berbasis cloud dan integrasi sistem menjadi prioritas. Sangat jelas ya, IT dan media sosial memiliki potensi yang besar gitu ya untuk entah itu bisnis, entah itu institusi. Pasti rata-rata sekarang sudah menggunakan media sosial dan juga pengembangan IT. Selanjutnya, tapi ada beberapa tantangan utama nih yang harus dihadapi dalam proses pemanfaatan IT dan media sosial
salah satu faktor yang bisa menghambat ketika kita tidak mempunyai strategi konten yang terstruktur gitu. Kemudian solusi berbasis cloud dan integrasi sistem menjadi prioritas. Nah, itu juga menjadi prioritas yang sangat tinggi. Kemudian ada saran untuk pabrik atau bisnis, yaitu investasi dalam SDM dan sistem IT. Mungkin bisa ya investasi dalam sumber daya manusia dan sistem IT-nya gitu, agar si sistem-sistem yang ada pada pabrik itu dapat terlindungi dan terjaga keamanannya. Kemudian untuk sekolah, pengembangan platform edukasi berbasis IT. Mungkin kita bisa menggunakan IoT ya yang sekarang sedang booming-boomingnya gitu. Kemudian ada pelatihan media sosial untuk strategi konten. Nah, ini juga media sosial juga kalau misalkan nggak terstruktur, mungkin penonton akan bosen gitu ya dengan si konten yang gitu-gitu aja. Makanya konten itu harus memiliki manajemen yang terstruktur dan mempunyai strategi untuk menarik perhatian para audiens atau penonton. Mungkin sekian hasil dari survei wawancara yang telah dilakukan oleh saya kepada 5 responden, 3 responden dari pabrik dan 2 responden dari sekolah. Untuk survei ini sendiri, untuk diri saya mendapatkan beberapa manfaat, yang salah satunya yaitu mendapatkan wawasan langsung, kemudian melatih komunikasi saya, dan memberikan pengalaman interaksi dengan dunia bisnis dan institusi, yang dimana di sana banyak sekali manfaat yang bisa kita kembangkan. Mungkin bisa diangkat sebagai skripsi, di mana dari hasil survei itu ada beberapa permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat untuk dijadikan skripsi kita. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.